Malam, Tante. Kamu baru pulang kerja ya? Iya, Tante. Tadi saya masuk kerjanya siang, jadinya pulangnya agak malam. Ya udah, kamu nginep sini aja. Gak baik lu pulang malam-malam naik motor, nanti kamu sakit. Iya, Tante, tapi nanti istri saya nyariin saya. Alah, bilang aja lembur. Oh iya, Tante ada sesuatu buat kamu. Sesuatu? Apaan itu? Tunggu aja besok. Kalau mau dikasih tahu sekarang, itu namanya bukan surprise lagi. Kemana Mas Riki? Kok jam segini belum pulang juga? Ada apa dengan dia? Kenapa akhir-akhir ini sikapnya berubah? Kenapa ya Allah? Kok saya tiba-tiba jadi mikirin Maya ya? Ada apa lagi sama tuh anak? Coba telepon ah. Kok telepon rumahnya nggak diangkat sih? Coba ke handphonenya. Halo? Loh, Tun? Mayanya mana? Kok handphonenya kamu yang pegang? Bu, Ibu Maya dari kemarin masuk rumah sakit, Bu. Ada di ruang ICU. Apa? Sakit? Kok nggak ada yang ngasih tahu saya sih? Kemarin sore saya sudah telepon Ibu, yang terima Pak Erik. Kata Pak Erik, Ibu lagi keluar. Jadi saya titip pesan aja sama Pak Erik, Bu. Ya oke, kalau gitu saya sekarang segera ke sana ya. Iya, Bu. Mau kemana kamu? Kenapa Mas nggak ngasih tahu saya kalau Maya lagi ada di rumah sakit, Mas? Kenapa? Kan saya sudah pernah bilang, jangan sampai kamu berurusan dengan keluargamu yang itu. Ngerti? Tapi ini masalahnya lain, Mas. Maya lagi dirawat di ICU dan dia dalam kondisi yang parah. Aku gak peduli. Masa bodoh. Awas kalau kamu sampai ke sana. Maaf, Mas. Untuk kali ini, permintaan Mas tidak bisa saya turuti. Ini masalah hidup dan mati dan saya juga harus menolong adik saya. Saya harus pergi. Hehehe, tunggu dulu. Jangan larang saya, Mas. Tunggu. Kalau kamu gak nuruti perintah saya lagi, jangan pernah injak rumah ini lagi. Istri macam apa itu? Bila aku dalam pelukanmu. Tante, kejutan apaan sih? Kok mata saya ditutup segala? Pokoknya lihat aja nanti kejutannya. Awas, pelan-pelan sayang. Nah, awas. Ini turunan, awas. Apaan sih, Tante, kejutannya? Tunggu. Ini ya. Nah, sekarang kamu boleh buka mata kamu. Hah? Mobil ini kejutannya? Iya, mobil ini Tante belikan khusus buat kamu. Jadi kamu nggak perlu naik motor lagi. Oke? Iya, Tante. Kuncinya. Jadi sekarang kamu sudah dibelikan mobil? Bagus. Berarti kesampaian juga impian Ibu. Iya, Bu. Ternyata Tante Yesi itu baik banget sama Ricky. Apa Ibu bilang? Buat apa kawin sama perempuan yang tidak bisa membahagiakan kamu? Lebih baik kamu kawin sama perempuan yang kaya raya. Hidupmu terjamin, hidup Ibu juga terjamin. Nah, sekarang kan kamu sudah merasakan enaknya. Iya, Bu. Malah sekarang Ricky jadi malas kerja di kafe lagi, Bu. Habis Tante Yesi melarang Ricky bekerja lagi. Ya sudah, turutin aja apa yang dia bilang. Tapi, Bu, nanti apa kata Lina? Kalau Ricky nggak bekerja, bisa-bisa dia marah sama Ricky. Coba aja dia berani marahin kamu. Suruh dia berhadapan sama Ibu.
sebaiknya secepatnya kamu ceraikan dia. Ibu nggak suka ngelihat dia. Tapi Bu, Sudahlah, ibu tidak mau membahas soal yang susah-susah. Yang penting sekarang kamu sudah punya mobil. Itu pertanda ada kemajuan dalam hidupmu. ya Bu. Ternyata Yesi tidak bohong padaku. Menurut hasil pemeriksaan kami, Ibu Maya mengidap penyakit kanker mulut rahim. Dan itu sudah stadium 4. Ya, itu sangat membahayakan. Apa? Kanker mulut rahim, dokter. Astagfirullahaladzim. Kenapa Maya nggak pernah cerita ya sama saya tentang penyakitnya? Lalu apa yang harus kami lakukan, dok? Kalau melihat kondisi Ibu Maya yang semakin menurun, kita berharap ada mukjizat dari Allah yang bisa menyembuhkan Ibu Maya. Kami tim dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pengobatan yang terbaik. Gimana pun caranya, adik saya harus sembuh, dok. Saya sayang banget sama adik saya. Tolong ya, dokter. Tolong. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Maya. Maya, kamu kenapa sih nggak pernah cerita sama kakak? Kalau kamu punya penyakit separah ini, kalau kamu cerita, insya Allah kakak bisa bantu kamu, sayang. Tun, Bapak tahu nggak kalau Ibu Algi ada di rumah sakit? Dari kemarin-kemarin saya udah telepon Bapak bolak-balik, tapi HP Bapak nggak aktif. Ya sampai sekarang Pak Dude belum tahu kalau Ibu Maya di ruang ICU. Ya Allah, kenapa suami-suami kami tidak pernah peduli sama kami? Tidak peduli akan penderitaan kami. Dari mana kamu semalam nggak pulang, Mas? Mobil siapa yang kamu pakai ini? Ini mobil baru aku, hasil kerja keras aku. Dan aku tidak perlu lagi naik motor. Sekarang, lebih baik motor itu kamu simpan, kalau perlu dijual. Capek. Mas, mobil siapa itu sebenarnya, Mas? Gak mungkin kan kamu bisa beli mobil secepat ini, Mas? Terserah aku mau dapetin mobil ini dari mana. Kamu nggak perlu tahu. Yang jelas sekarang, aku sudah punya mobil. Astagfirullahaladzim, Mas. Nyebut, Mas. Nyebut. Ah, udahlah. Aku nggak mau berdebat sama kamu. Aku capek. Aku mau tidur. Ada apa kamu datang dengan wajah sedih begitu? Apa kamu diusir suamimu? Ibu benar-benar orang tua yang gak punya hati nurani. Sekarang Santi tanya sama ibu. Ibu tahu Maya dalam keadaan kritis di rumah sakit. Ibu tahu. Ibu tahu dia ada di rumah sakit. Paling juga karena masalah menstruasi yang gak lancar kan? Sungguh, ibu benar-benar orang tua yang gak punya perasaan sedikit pun. Ibu gak pernah mau peduli sama anak-anak ibu. Ibu itu cuma mementingkan materi, sehingga membutakan hati nurani ibu. Bicara apa kamu? Berani sekali kamu bicara seperti itu sama ibu. Oh, ternyata ini yang membutakan hati nurani ibu. Ibu sudah dikuasai oleh nafsu setan ternyata. Tutup mulut kamu. Jangan pernah kamu bicara seperti itu sama ibu. Jangan kamu urusi masalah ibu. Urus diri kamu sendiri. Baik, saya rasa saya juga tidak perlu berlama-lama di rumah ini. Tapi satu hal, Bu, yang harus ibu ingat. Jangan pernah menyesal kalau sampai terjadi sesuatu sama anak-anak ibu.